Ya biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman aja ya. Kalau ditunjuk Mas, Ditunjuk. misalnya. Kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Ya biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman aja ya. Kalau ditunjuk Mas, Ditunjuk. misalnya. Ya saya Ada nggak tahu ya diusulkan prosesnya gitu. di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu Tapi masih kalau banyak kalau senior-senior. diusulkan gitu gimana? Hmm? Kalau diusulkan juga. Ya itu tadi jawabannya sama. Dan ke depan, Biar senior-senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. dan ke depan Partai Golkar arahnya bisa pemimpin muda itu Mas. Hmm. Gimana? Ya itu tadi sama jawabannya ya. Kalau kemarin kan pencalonan Wapres kan diusungnya juga oleh Golkar ya Mas ya. Itu Cik. sekarang mungkin statusnya masuk partai Golkar atau bukan kalau memang Kader Golkar loh. Ya aku ketinggalan berita banyak banget. Aneh-aneh ya sekarang ya berita-beritanya ya. Nggak itu aja. Biar yang berpengalaman saja ya. Untuk jadi ketua atau pengurus atau yang lain-lainnya. Untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Ini berarti menolak atau belum mau? Ya itu tadi jawabannya, biar yang berpengalaman atau yang senior-senior saja. Tapi misalnya diputuskan ternyata Mas Gibran itu gimana? Menerima atau gimana? Saya kan nggak tahu ya prosesnya di dalam Partai Golkar seperti apa untuk pemilihan ketua umum. Yang jelas ya kembali ke itu tadi, masih banyak yang senior-senior, masih banyak yang berpengalaman. Dan sekali lagi untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Sampai saat ini komunikasi dengan Pak Erlangga gimana? Ya pasti terjalin terus dengan Pak Erlangga, dengan siapapun, dengan partai manapun juga. Tapi sudah punya ancang-ancang partai mana? Ancang-ancang belum. Untuk kendaraan Belum. Kendaraan kemana? Saya nggak kemana-mana. free transfer. mungkin ke Golkar juga kan Hmm? sampai ini isunya kan Pak Jokowi sudah ke Golkar. Kalau saya nggak tahu tentang itu ya, tentang isu-isu. Tapi belum punya rencana masuk partai mana setelah itu. Ya itu tadi, saat ini masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo ya. Tapi lobby untuk masuk ke partai sudah ada. Belum ada. Soalnya Mas Kaisang mungkin diminta masuk PSI juga. Belum ada pembicaraan ke sana juga. Kan selama ini PSI juga identiknya partainya Pak Jokowi juga. Partainya Kaisang. Mungkin Ya. juga keinginan masuk ke PSI. Belum ada. Anyway, mengenai ketua umum Golkar menurut saya sih bukan Pak Jokowi yang potensial, Siapa? Gibran Rakabuming Raka. Partai Golkar itu kan orientasinya kan menjadi bagian dari pemerintahan kan. Karya kekaryaan itu dimaknai sebagai berbuat, dan berbuat itu adalah eksekutif begitu. Mereka pasti pengen punya akses kepada eksekutif sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Menteri aja mau, apalagi wakil presiden. Yang kedua, sudah terjadi dalam sejarah di mana Pak JK waktu begitu jadi wakil presiden diminta rame-rame, didukung rame-rame untuk menjadi ketua umum Partai Golkar dan mengalahkan waktu itu Pak Akbar Tanjung. Dan yang ketiga, menurut saya ada harapan bahwa Partai Golkar bisa menjadi partai yang lebih besar 2029 karena ini anak muda. Kita udah lihat kok di tahun 2024 ini bagaimana proporsi anak muda yang memilih Prabowo Gibran itu menjadi sangat tebal
karena kehadiran seorang Gibran. Jadi Gibran ini mampu menarik suara anak muda. Nah, yang keempat, memang salah satu tantangan terbesar atau tantangan sejarah, tantangan zaman bagi Partai Golkar adalah bagaimana dia tetap relevan di tengah generasi yang sudah berubah itu. Gitu. Jadi mereka kalau mau relevan ya kepemimpinannya juga harus anak muda. Jangan anak tua lagi. Apalagi bocah tua nakal. Nama Gibran Rakabuming Raka belakangan ini digadang-gadang sebagai figur potensial menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Terkait nama Gibran yang berpotensi melengsarkan Erlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan Golkar, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari yang pertama kali mewawancarakan hal tersebut. Alasannya selain karena anak sulung Presiden Jokowi, Gibran juga tidak lama lagi menduduki jabatan strategis sebagai wakil presiden. Terkait wacana tersebut, Gibran langsung ciut. Wali Kota Solo ini mengakui masih banyak kader Golkar lainnya yang lebih senior dan layak menduduki jabatan Ketua Umum. Golkar, wah enggak lah. Enggak gimana mas maksudnya mas? Ya biar yang senior atau yang lebih berpengalaman aja ya. Kalau di Kendati tak menolak dicalonkan sebagai Ketua Umum Golkar, Gibran cuma mengungkapkan tak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam mekanisme di Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Ya saya nggak Ada tahu ya diusulkan prosesnya gitu. di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu Tapi kalau masih banyak senior. kalau diusulkan gitu gimana? Kalau diusulkan juga. Ya itu tadi jawabannya sama. Kan ke depan Biar senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. Gibran mengaku masih ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo sekaligus mempersiapkan diri untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI. Untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Terlepas dari itu, Gibran mengungkapkan hubungannya dengan elit Golkar dan Ketua Umum Erlangga Hartarto masih terjalin dengan baik. Terjalin terus dengan Pak Erlangga, dengan siapapun, dengan partai manapun juga. Di sisi lain, Gibran yang sudah tak lagi berada di PDIP enggan menyebutkan masa depannya dalam partai politik, termasuk soal keinginan bergabung dengan salah satu partai koalisi Prabowo Gibran. Ia mengaku belum tertarik. Pasalnya selama ini Gibran tak pernah membahas soal keanggotaan dirinya dalam partai politik bersama elit dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Rencana belum. Kendaraan kemana? Saya nggak kemana-mana. Selama ini isunya kan tak Saya nggak tahu tentang itu ya, tentang isu. Ya itu tadi, saat ini masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Surabaya. Atau untuk masuk ke partai sendiri. Belum ada. Misalnya Mas Kaisang mungkin diminta masuk PSI juga. Belum ada pembicaraan ke sana juga. Selama ini PSI juga identiknya partainya Pak Jokowi. Kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Ya biar yang senior atau yang lebih berpengalaman aja ya. kalau ditunjuk mas, Ditunjuk. misalnya Ya saya nggak Ada tahu ya diusulkan prosesnya gitu. di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu Tapi masih kalau banyak senior. kalau diusulkan gitu gimana? Kalau diusulkan juga. Ya itu tadi jawabannya sama. kan ke depan Biar senior saja atau orang yang lebih berpengalaman.
kan ke depan Partai Golkar arahnya ke pemimpin muda itu Mas. Ya itu tadi sama jawabannya ya. Kalau kemarin kan pencalonan wapres kan diusungnya juga oleh Golkar ya Mas ya. Itu sekarang mungkin statusnya masuk partai Golkar atau bukan kalau memang Kader Golkar lah. Ya, aku ketinggalan berita banyak banget. Aneh-aneh ya sekarang ya berita-beritanya ya. Nggak itu aja. Biar yang berpengalaman saja ya. Untuk jadi ketua atau pengurus atau yang lain-lainnya. Untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Ini berarti menolak atau belum mau? Ya itu tadi jawabannya, biar yang berpengalaman atau yang senior-senior saja. Tapi misalnya diputuskan ternyata Mas Gibran itu gimana? Menerima atau gimana? Saya kan nggak tahu ya prosesnya di dalam Partai Golkar seperti apa untuk pemilihan ketua umum. Yang jelas ya kembali ke itu tadi, masih banyak yang senior, masih banyak yang berpengalaman, dan sekali lagi untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Yang saya kira justru ini akan sangat menarik bagi Partai Golkar sebagai partai yang ingin eksis pada pemilu yang akan datang. Gibran ini adalah representasi anak muda, par excellence lah pada hari ini gitu ya. Coba ya boleh ada politisi anak muda pada hari ini, ada Emil Dardak, ada Dito, ada Samara Amani, siapa lagi. Tetapi ya yang par excellence yang paling depan pada hari ini adalah Gibran ya, karena dia terpilih sebagai wakil presiden untuk Pak Prabowo. Dan itu juga terkonfirmasi dari hasil survei, dari hasil perolehan 02. Iya, nah yang lebih luar itu kan tambahan dari anak mudanya cukup besar signifikan. sekali ya, dan itu yang lebih dahsyat lagi bahwa ini bukan cuma omon-omon gitu loh. Ini bukan cuma wacana gitu ya. Ini bukan cuma sekedar proyeksi. It is proven gitu loh, sudah terbukti dari Pilpres 2024 baik lewat data survei sebelum pemilu dan data exit poll yang menunjukkan bagaimana dukungan dari kalangan generasi Z dan milenial kepada pasangan 02 itu jauh lebih tebal dibandingkan dukungan untuk generasi X dan baby boomer gitu. Di generasi X dan baby boomer, Prabowo dan Gibran menang juga, mayoritas juga, tapi tidak setinggi angka kemenangan mereka di generasi Z dan generasi milenial. Nah, bayangkan kalau misalnya Gibran ini menjadi ketua umum Partai Golkar, apakah partai ini tidak akan menjadi menarik bagi anak muda gitu. Dan ini akhirnya menjadi lebih relevan lagi dengan situasi dan kondisi Partai Golkar sebagai partai yang menghadapi ancaman gerontokrasi, gitu, kekuasaan dari orang-orang tua, gitu. Dan mereka adalah partai lama yang mungkin konstituen lama mereka itu pelan-pelan sudah mulai tersisih atau mulai habis dikikis oleh zaman.